Izin perkenalkan diri, nama saya Arswil Irsa Dewa dari kelas PSTIB dan kelompok 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang RS Flip-Flop, dari apa yang saya pelajari dan tentang apa yang saya dengarkan dari percobaan 2 teknik digital, praktikum teknik digital dengan judul Flip-Flop. Nah, jadi sesuai namanya, Flip-Flop ini yang merupakan singkatan dari set dan reset, merupakan memori yang melakukan penyimpanan data dengan cara memberi sinyal pada input S yang merupakan set dan input R yang merupakan reset yang dimilikinya, dan nantinya akan menghasilkan dua output dan nilainya selalu berlawanan. Nah, ini merupakan tabel input dari RS Flip-Flop. Ketika outputnya kedua inputnya adalah 0, maka dia merupakan nilai terakhir atau yang nantinya dia akan mengikuti output sebelumnya. Ketika set yang bernilai 1, maka rangkaiannya akan mengeluarkan output 1 atau yang bisa disebut dengan hidup. Lalu jika reset yang bernilai 1, maka rangkaiannya akan menghasilkan output 0 atau mati. Nah, tapi jika kedua inputnya bernilai 1, ini bukan terlarang. Mengapa? Karena pada dasarnya outputnya itu harus berlawanan. Namun ketika diberi input 1 dan reset 1 dan set 1, maka kedua output antara Q dengan QX ini hasilnya akan sama. Nah, maka itu terlarang karena seharusnya itu berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian dari Proteus. Lanjut pada rangkaiannya di Proteus, di sini merupakan RS Flip-Flop yang tidak menggunakan clock. Jadi langsung saja di run. Nah, jika 0 dan 0, dia akan menghasilkan input Q-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 1. Nah, ini berasal dari 0 masuk sini dan 0 juga masuk sini. Nah, diasumsikan ini adalah 0. Nah, 0 bertemu 0, dia akan menghasilkan 1. Dan di sini sama-sama menghasilkan 1 ya. Nah, dia akan masuk ke sini, dia akan diproses lagi. Jadi input di sini merupakan 1 dan 1, sehingga 0 dan 1 dikonversi 1, dia akan keluar menjadi output, dan di sini juga 1, dia akan keluar menjadi output. Nah, nilai ini merupakan nilai terlarang karena Q dan Q action nilainya sama, padahal seharusnya Q dan Q action ini merupakan nilai yang berlawanan. Jadi seharusnya mereka ini berbeda nilainya. Nah, ini sama, maka dinamakan nilai terlarang. Jika inputnya diubah 1 dengan 0, maka menghasilkan 0 1. Apa? Karena ini 1 dan 0 masuk ke sini ya masing-masing. Dan tadi sudah disimpan bahwa memori pada output sebelumnya adalah 1 dan di bawah juga 1. Berarti sebelumnya sudah menjadi ini 1 dan sini 1. Nah, maka 1 bertemu 1 keluar akan menjadi 0, dan sini 1 dengan 0 akan keluar menjadi 1. Nah, 1 ini akan masuk kepada sini dan 0 tadi akan masuk sini. Jadi sini akan menjadi 0 dengan 0. Nah, 0 ini akan menjadikan 1 dan dia akan keluar di sini. Dan 1 dan 1 tadi dia akan keluar di sini menjadi 0. Nah, jika diubah menjadi 1 0, nah dia akan menjadi 1 0. Nah, untuk input di sini dia akan tetap 1 1 karena ketika kita mengubah dari 1 0 ini ke 0 1, nah kita kan harus mengenalkan semuanya. Jadi di sini kan 1 1 ke save-nya dulu. Nah, jadi ini 0 1 dia melewati fase 0 0 dulu. Nah, berarti tadi kan di sini ke save di sini 1 dan 1. Berarti 0 ketemu 1 dia akan menghasilkan 1, dan 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0. Nah, masing-masing nilai ini masuk ke masing-masing ini, sehingga kembali lagi 0 ketemu 0 dia akan tetap menghasilkan 1, dan 1 dengan 1 dia akan tetap menghasilkan 0. Nah, bagaimana dengan 1 dengan 1? 1 dengan 1 ini merupakan QN ya, atau nilai terakhir. Jadi dia akan mengikuti output pada sebelumnya. Nah, apa? Karena jika seperti ini dia tetap dia tetap perubahan itu tidak merubah nilai output. Jadi sehingga ketika kita merubah itu menjadi sama, maka nilainya akan tetap. Nah, untuk masuk ke rangkaian RS Flip-Flop dengan clock,
Nah, di sini saya akan membuat untuk kedua input sama-sama menggunakan 0. Jika di run, maka akan mengeluarkan hasil tanda tanya atau yang bisa disebut dengan tidak terdefinisi. Jadi, mengapa hasilnya ini? Karena pada dasarnya di RS flip flop atau set dan reset harus ada satu perintah untuk menjalankan rangkaian ini. Jadi ketika tidak ada yang perintah yang diberikan pada flip flop, tidak ada perintah reset atau perintah set, maka eh, tidak ada apa ya, tidak ada hasil karena tidak ada perintah. Maka akan keluar output yang tidak terdefinisi. Nah, lalu ketika set, saya asumsikan yang bawah ini adalah set. Jadi ketika set diberi nilai 1, maka yang bawah ini akan hidup. Bagaimana cara kerjanya? Sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan sepemahaman saya. Jadi saya mohon maaf jika agak berbelit. Saya mencoba menghapus dulu satu wire. Nah, ketika satu ini masuk ke sini, nah jika flip flop clocknya 1 ya, jadi misalkan 1 ketemu 1, maka dia akan menjadi 1. Dia masuk ke 0, dia akan menjadi 0. Nah, 0 masuk ke NAND. Jadi 0 ini bisa independen. Mengapa? Karena ketika di NAND, jadi semua bukan semua, di NAND ada 2 input. Nah, jadi prinsip NAND, jika terdapat salah satu inputnya terdapat 0, maka sudah dipastikan hasil selanjutnya 1. Nah, ketika ini inputnya kosong tapi ini ada 0, berarti kan outputnya harusnya tetap 1 kan, karena dia tetap dipengaruhi 0, karena 0 ini menghasilkan output 1 jika di NAND. Karena di NAND ini output dipengaruhi 0 menjadi 1. Input dipengaruhi 0 maka akan menjadi 1. Nah, ketika ini memiliki input 1, maka seharusnya kan ada wire yang kesini yang tadi saya push, maka 1 ini akan berjalan ke sini. Nah, ketika berjalan ke sini berarti kan di sini di yang kosong ini yang ada kursor saya ini dia menjadi 1, maka di sini akan 1 bertemu dengan 1 di NAND. Nah, di dalam NAND jika 1 ketemu 1 dia akan menghasilkan 0, output 0. Nah, output 0 ini akan masuk ke sini. Nah, ketika 0 bertemu dengan 1 tadi, maksud saya ketika 0 bertemu dengan 0, maka dia akan menghasilkan output 1 karena di sini tadi kan 0 ya. Nah, maka coba saya sambungkan wire-nya lagi. Nah, benar bahwa di sini 0 dan di sini 1 karena apa ya? Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana jika yang di bawah ini menjadi 0 dan di atas menjadi 1? Nah, maka yang di atas ini akan menjadi 1 outputnya. Mengapa? Karena konsepnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi ketika ini sinyal reset dihidupkan, maka output ini akan hidup. Dan jika ketika sinyal set yang dihidupkan, maka yang output yang bawah akan hidup. Nah, saya membuat sebuah ilustrasi bahwa yang bawah ini merupakan lampu hijau dan yang atas merupakan lampu merah. Jadi ketika inputnya di set, maka lampu hijau ini akan hidup dan lampu merahnya akan mati. Nah, ketika input di set ini 0 atau mati dan input di set ini hidup atau 1, maka yang hidup adalah lampu merah dan lampu hijaunya 1. Nah, lalu untuk input yang sama-sama 1, dia akan menghasilkan nilai yang sama dan dia akan error. Mengapa? Karena seperti tadi QN dan QAxin itu nilainya tidak boleh sama, jadi dia akan menghasilkan hasil yang terlarang. Nah, yang benar adalah itu seharusnya itu nilainya akan berbeda. Mungkin cukup sekian pembahasan agak sedikit penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.